Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman di sini, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman masih bisa tidur, masih bisa istirahat. Dan bagi teman-teman yang masih terganggu tidurnya karena hibnikjur, ya, semoga Allah angkat penyakit teman-teman. Oke, di sini saya sedikit berbicara terkait dengan ya biasalah framing negatif terkait dengan hibnikjur, ya. Jadi ini memang framing yang sering tersebar di dunia maya, yang mana ini membuat kita sebagai penderita hibnikjur itu semakin jauh dari berdoa kepada Allah dan mengharapkan kesembuhan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, oke. Jadi saya pernah mendapati ada seorang penderita hibnikjur, dia melakopkan dirinya sebagai the man who cannot sleep. Seorang laki-laki yang tidak bisa tidur, ya. Jadi seolah-olah dia menganggap dirinya gak akan pernah bisa tidur lagi untuk selama-lamanya kecuali menggunakan obat-obatan seperti clonazepam contohnya. Ya, oke. Ketika saya membaca blog dia atau tulisan dia di blog itu, yang terjadi apa? Apakah saya bertambah positif pikirannya? Tidak. Saya bertambah negatif, ya. Dan saya lihat komen-komen orang, kan blog itu ada komennya bawahnya semua negatif kecuali ada seorang muslim yang mana beliau juga itu terkena hibnikjur. Dia komen di situ bahwasanya beliau telah terkena hibnikjur, namun beliau mengurangi karbo ketika itu dia dengan diet keto dan juga melakukan gym dalam memperbaiki pola pikir, tidak banyak berpikir negatif, maka dengan izin Allah dia sembuh hibnikjur dan tidak pernah terkena lagi hibnikjur. Ya, itu seorang muslim. Jadi dari sekian banyak komentar semua negatif dan seorang muslim. Ketika itu saya kurang paham dari mana negaranya, tapi namanya nama Islam karena nama Abdul siapa begitu ya. Beliau mengatakan, ya bisa hibnikjur sembuh. Ya, dengan memperbaiki pola pikir, pola makan dan juga exercise. Artinya apa? Ya, kita kembali lagi pada hadis riwayat Tabrani bahwasanya Allah itu bersama prasangka hamba-hambanya. Ya, maka itu kalau hibnikjur tiap hari bukanya negatif, apalagi yang menulis itu orang ateis atau agnostik yang tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Rasulnya Muhammad SAW dan Rasul sebelumnya, ngapain kita ikuti? Ya, ngapain kita ikuti yang seperti itu? Karena memang framing yang ada di dunia perhibnikjurkan ini adalah framing negatif semua. Ya, bahkan grup yang katanya mensupport hibnikjur isinya apa? Negatif. Gak ada satu-satu positif, ada, tapi sangat sedikit. Dan sisanya negatif bahwasanya penyakit ini tidak bisa disembuhkan, penyakit ini nggak ada solusinya, penyakit ini langka dan segala hal negatif. Padahal apa? Kita punya Tuhan yang dekat dengan kita pertolongannya, Tuhan yang bersemayam di atas ars, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah senang ketika hamba-hamba yang berdoa. Ya, mintalah pada Allah untuk kesembuhan kita. Didoakanlah teman-teman kita yang masih hibnikjur, karena apalagi mendoakan sesama muslim, maka kita mendapatkan hal yang sama, ya. Dan jangan ikuti orang-orang yang berpikiran negatif. Mulai sekarang, ya, saran saya adalah buang semua orang-orang yang mengajak untuk berpikir negatif, ya. Karena mereka hanya mengandalkan pikiran mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, sementara kita selain berusaha, yang lebih penting adalah mengandalkan kekuatan yang menciptakan saraf kita. Siapa? Allah. Kalau mereka orang-orang ateis, mereka tidak akan percaya Allah. Mereka orang agnostik percaya Allah tapi tidak menyembah Allah. Orang ateis meskipun dikatakan seperti maksudnya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang itu karena ada yang Big Bang. Bahkan mereka dalam masalah penyakit, kenapa penyakit ini sembuh? Karena obatnya cocok. Tidak seperti itu. Ya, kita sembuh itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu cocok. Lalu siapa yang mencocokkan antara obat dan kesembuhan kalau bukan Allah? Betapa banyak orang pergi ke dokter, lalu hati dokter tidak memberikan obat-obatan yang keras. Lalu siapa yang menggerakkan hati seorang dokter untuk memberikan obat-obatan keras itu untuk kita supaya kita bisa tidur kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Maka itu di sini saya pribadi, ya alhamdulillah sekarang bisa ngopi, bisa tidur siang, bisa tidur malam, mengajak, ya, untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah pertolongan Allah sesuai dengan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya kita hanya berdoa, ya, beribadah dan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.